Bagaimana caranya kita bersemangat untuk belajar? Semangat. Iya, semangat semua ya. Sebelum memulai belajar kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baiklah, pada kali ini kita lihat ke sini, yaitu pelajaran mengenal Nabi dan Rasul sebagai panutan kita ya. Itu. Jadi pada kali ini kita wajib mengetahui bagaimana sih junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Jangan main-main ya. Kita siap belajar ya. Tujuan pembelajaran yaitu menjelaskan siapa Nabi dan Rasul ya. Kemudian kedua menyebutkan contoh Nabi dan Rasul. Dan yang ketiga meneladani sifat baik para nabi. Dan keempat menumbuhkan rasa cinta kepada utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tujuan daripada pembelajaran kita kali ini. Baiklah, kita akan membahas pada kelas pokok selanjutnya apa itu Nabi dan Rasul. Anak-anak sekalian, Nabi dan Rasul adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas mereka adalah menyampaikan ajaran Allah kepada manusia agar hidupnya baik dan benar ya. Jadi tugasnya menyampaikan kepada kita seluruh umat manusia agar bisa hidup yang baik dan benar ya. Itu adalah tugas daripada Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu pertanyaannya, Nabi itu siapa? Nabi itu adalah orang yang menerima wahyu dari Allah, tapi tidak wajib menyampaikan kepada umatnya. Jadi ada utusan Allah itu dia menerima wahyu dari Allah, tapi dia tidak wajib menyampaikan kepada umatnya. Siapa contohnya? Yaitu contohnya Nabi Harun alaihissalam. Nabi Harun membantu Nabi Musa dalam berdakwah. Jadi Nabi Harun itu tugasnya cuma membantu Nabi Musa. Dia tidak menyampaikan wahyu Allah kepada umatnya. Itu ya. Itu yang dikatakan Nabi. Kemudian pertanyaan, Rasul itu siapa? Rasul itu adalah orang atau yang menerima wahyu dari Allah dan wajib menyampaikan kepada umatnya. Contohnya yaitu Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Nabi terakhir yang membawa ajaran Islam. Itu diantaranya perbedaan antara Nabi dan Rasul. Kalau Nabi itu tidak menyampaikan wahyu, tapi kalau Rasul wajib menyampaikan wahyu. Jumlah Nabi sangat banyak, tapi hanya beberapa yang wajib diketahui. Itu Nabi dan Rasul diantaranya Nabi Adam, Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa alaihi salam, Nabi Isa, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini baru 6 nabi ya. Itu jumlahnya sebenarnya 25 ya. 25 nabi ya. Teladan dari Nabi dan Rasul, mereka memiliki sifat sidik ya. Sidik artinya jujur. Kemudian amanah. Amanah yaitu dapat dipercaya. Nah, jadi kita sebagai umatnya
Satu harus mempunyai sifat jujur ya. Dengan teman harus jujur, ya. Tidak boleh berbohong. Kemudian amanah. Dengan teman kita harus amanah. Umpamanya dititipkan teman, misalnya Hoiria, ini tolong titip buku, aku mau pergi ke WC, maka buku itu harus kita jaga, jangan kita letakkan sembarangan sampai teman itu kembali kepada dekat kita, ya. Tuh. Kemudian tabligh menyampaikan, ya. Menyampaikan tuh ya orang-orang yang punya ilmu, dia menyampaikan ilmunya, mengajarkan kepada umatnya. Kemudian patonah yaitu cerdas. Ya. Jadi Nabi dan Rasul itu mempunyai otak dan pemikiran yang cerdas. Nah, cerdas itu karena dia sudah mempunyai latar belakang. Satu, dia jujur. Kemudian dia aman. Nah, ya, tuh. Maka dia termasuk yaitu ya patonah, mempunyai sifat patonah, sifat yang cerdas. Kemudian Nabi Muhammad SAW panutan kita. Nabi Muhammad adalah Rasul terakhir. Ia sangat penyayang, jujur dan sopan, ya. Kita harus meneladannya dalam bersikap kepada teman, orang tua, dan guru. Jadi kalau kita meneladani Rasulullah, maka kita penyayang. Dengan teman tidak boleh jahat, ya. Harus baik sama teman, karena kita penyayang. Dengan yang lebih muda, dengan adik-adik kita harus sayang, ya. Kemudian jujur, tidak boleh bohong, apalagi bohong terhadap orang tua, tidak boleh ya. Kemudian sopan. Nah, ini sopan. Sopan sini, Muzamil tegak dulu ke depan. Ini Bapak ajarkan caranya. Nah. Situ aja. Duduk ya. Duduk sini, duduk ya. Duduk Zamil. Muzamil duduk. Nah, tuh. Ya, kalau duduk di depan orang tua kayak mana? Kalau seandainya berjalan depan orang tua kayak mana? Kalau berjalan depan orang tua harus menunduk, ya. Harus nunduk, ya. Ya, kalau ada orang yang lebih tua kita lewat depannya kita permisi, ya. Itu. Silakan lewat belakang sana. Ya. Tuh. Di antaranya sifat Nabi dan Rasul, ya. Sifat Nabi Muhammad itu sopan orangnya. Kalau bicara tidak boleh nyergak ya. Seperti Hoiria umpamanya tidak boleh ya. Itu Nabi Muhammad adalah panutan kita. Itu di antaranya kita mengenal Nabi dan Rasul. Sekarang Bapak mau bertanya, apa perbedaan Nabi dan Rasul? Ayo, ada yang tahu? Harus diingat ya. Tadi Nabi adalah yang menerima wahyu tapi tidak menyampaikan. Kalau Rasul adalah menerima wahyu dan harus disampaikan. Itu perbedaannya ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dia menerima wahyu berupa Al-Quran. Ya. Al-Quran adalah kalam Allah yang kemudian diajarkan kita kepada umat Islam. Ayo meneladani Nabi. Satu, rajin beribadah. Nah, dulu kita sudah belajar fikih. Dalam satu hari kita mempunyai kewajiban sholat berapa? 5 waktu. Masih ingat? Subuh, terus zuhur, terus asar, terus maghrib, terus isya. Ya, pintar. Jujur dalam berkata. Nah, kalau kita salah, kita harus mengakui kesalahan kita. Tidak boleh kita berkelit terhadap
Wahnya mencari alasan membenari diri kita. Kalau kita salah, kita harus mengaku salah. Kemudian menyayangi sesama, ya. Menyayangi sesama yaitu sayang terhadap yang paling mudah. Kemudian apa lagi? Tidak berbohong, ya. Tidak berbohong, ya. Kemudian suka menolong, ya, suka menolong. Jadi kalau ada kawan yang susah, kita menolong dia, ya. Misalnya kita umpamanya kawan lagi bersih-bersih di sekolahan, kita bantu dia bersih-bersih, kita saling menolong, ya. Yang bisa-bisa kita bantu, maka kita bantu, kita menolong daripada kawan-kawan kita jika kita ingin meneladani daripada sifat Nabi. Nah, baiklah. Selanjutnya kita akan memasuki tugas, ya. Tugas, ya. Terima kasih kita telah meneladani sifat Nabi dan Rasul sebagai panutan kita. Dengan meneladani mereka, kita menjadi anak yang soleh dan dicintai Allah. Mari belajar berbuat baik di setiap hari. Selanjutnya kita akan melakukan tugas kelompok, ya. Tugas kelompok masing-masing memberi, dibuka bukunya dan diberi jawaban, itu, ya. Berikan tugasnya sudah, ya. Jadi itu sudah yang saya Bapak kasih. Kemudian silakan kerjakan tugasnya secara berkelompok. Itulah, silakan masing-masing. Nah, jangan bergurau. Ya. Kita tadi sudah janji bahwa kita dengan teman harus jujur, tidak bisa bohong, ya. Karena kita meneladani daripada sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Sudah. Oke. Bapak tunggu, ya. Baiklah. Selesai. Sudah selesai semua, ya. Biarkanlah di meja itu dulu, kakek akan Bapak ambil. Kita tutup dulu pelajaran kita pada kali ini dengan sama-sama mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin.